Oke, hari ini kita bersama 4 orang yang punya profesi masing-masing. Saya pikir dalam konteks membahas daun rempah singkil lama. Ada Pak Admir Oi, kita sapa udah Admi. Beliau merupakan seorang kolektor keramik singkil lama, artefak singkil lama lebih umumnya. Ada Bang Bulman Satar, ini salah seorang dari perwakilan pemerintah yang cukup menaruh perhatian besar terhadap kawasan perbatasan Aceh, khusus singkil lama. Kemudian ada peneliti kita, arkeolog yang sudah malang buana, ada Bang Juvel Pelitaran yang cukup konsen pada keramik. Hari ini mungkin kita akan bincang tentang artefak yang sudah di depan kita. Ini cukup menarik ya, karena dikumpulkan bertahun-tahun oleh seorang Uda Admi. Nanti kita akan dengar kisahnya itu berdasarkan pengalaman-pengalaman, dan ini akan menjadi ikon identitas bagaimana orang-orang singkil peduli pada sejarah kawasannya. Uda Admi mungkin bisa cerita sedikit ya proses pengumpulan dan tantangan selama mengumpulkan artefak ini, karena cukup menarik ini udah. Banyak sekali, hampir 3.000, kita punya 3.000 artefak singkil lama ya. Dan temuan-temuan udah di situasi kawasannya yang udah datangi gitu, karena ini kerja-kerja kebudayaan yang cukup rumit gitu. Oke, silakan udah. Ya, ini pertama sekali untuk ketertarikan saya kepada sejarah ya, khususnya singkil lama. Saya mulai dari sekitar tahun 98-99 tuh ya, masih kuliah tuh ya. Jadi pulang-pulang, saya kuliah di Chulalongkorn, Thailand, kan dia pulang-pulang orang tua kan selalu sering ajak ke singkil lama begitu. Karena situasi seperti itu yang selalu membayangkan kita, kayaknya kita secara sedikit-sedikit mulai menyukai bahwa sejarah itu begitu penting bagi kita. Jadi setiap pecahan-pecahan yang kita temukan saya kumpul, saya ambil. Karena orang tua juga bilang setiap ada yang kita dapati walau kecil sekalipun itu sangat penting. Satu fragmen yang kecil itu adalah menyimpan beribu memori. Seperti itu katanya. Jadi itu yang saya catat. Jadi setelah dapat saya kumpul akhirnya sampai sekarang sebanyak itu. Itu pun banyak yang kendala-kendala yang kita alami di situ. Tapi medannya cukup ini udah menantang ya, medan untuk ke singkil lama. Luar biasa. Iya. Pertama sekali kalau jalan ya, akses ke sana kan luar biasa sulit sekarang. Sungainya sudah mulai menyempit, terjadi pendangkalan. Terus akhirnya gulma air itu menyatu. Nah, itu yang menyulitkan kita ke sana. Terus satu lagi yang nggak kalah itu satwa buaya. Nah, itu kalau kita sering ketemu udah kalau terlalu sering, bukan sering lagi, terlalu sering. Ya, saya juga sudah beberapa kali hampir diserang. Kita karena lalai sibuk dengan pengambilan fragmen ya, karena di kedalaman sampai 1 meter ya paksa nyelam. Karena kita rasa penasaran kita itu sangat kuat ya. Jadi apa ini yang gitu. Jadi pas nyelam gitu tiba-tibanya buaya udah nampak. Berapa tahun sudah untuk ini? Saya berarti sudah sekitar 26 tahun ada saya. Mulai tahun 98-99 sudah mulai sampai saat ini. Seperempat abad. Iya. Oke, dan di depan saya ini banyak sekali rempah-rempah yang ditemukan Uda Admi. Ada kemenyan, ada damar segala macam. Dan itu ditemukan langsung di kawasan singkil lama. Dan kita juga hadir peneliti arkeolog kita yang fokus pada keramik. Beliau juga peneliti dari STAN Melabu dan sudah lama melalang buana di dunia arkeologi. Kemudian sempat mulai dewa 2 tahun. 2 tahun terakhir ini beliau, Bang Jovial, fokus untuk pengkajian, kemudian pengkodian dan katalogisasi punya Uda Admi. Ini saya pikir kombinasi yang cukup menarik ya, apalagi didukung oleh Pak Bulman yang cukup concern dengan kerja-kerja kebijakan terhadap Uda Admi. Bang Jovial, dari semua benda yang dikumpulkan ini, bisa cerita nggak proses katalognya, apa yang menarik daripada benda ini gitu? Terima kasih Bang Wajer yang sudah memfasilitasi untuk kita diskusi bersama Uda Admi yang luar biasa dalam kegiatan penelitian kita ini yang sudah berlangsung 2 tahun seperti Bang Wajer sampaikan tadi. Kebetulan memang kegiatan kita ini sudah berjalan 2 tahun, di mana pada dasarnya itu support dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh. Di sini ada Pak Bulman. Sebelumnya kita juga ada dukungan dari Kementerian Kebudayaan, kemudian dari LPDP dan Dana Indonesia. Jadi kegiatan ini sebenarnya kenapa kita memilih singkil
ke tempatnya Singkilama karena kita melihat potensi Uda ini yang sangat luar biasa dari segi temuan berbagai artefak, terutama keramik dan kemudian rempah-rempah, dan tidak hanya itu juga ada bongkahan kapal yang menunjukkan bagaimana sebenarnya kontribusi Singkilama sebagai salah satu bandar tertua dan strategis di Aceh bahkan Sumatera. Dari sisi temuannya ini, selama kita melakukan analisis sejak 2 tahun ini, memang dugaan kita di awal itu di masa Aceh Darussalam, kurang lebih di abad 15-16. Tetapi sekarang setelah kita diskusi dengan Uda dan temuan belakangan yang kita dapatkan, temuan dari keramik-keramik ini bahkan lebih tua dari yang kita perkirakan. Bahkan contohnya seperti ini. Ini dominan diproduksi pada masa dinasti Song. Dinasti Song itu kurang lebih di abad 11 sampai 12. Song Selatan itu dominan memproduksi yang stoneware yang besar, yang dengan ukiran yang agak lebih mencolok. Kemudian tidak hanya ini, juga ada yang dari Yuan. Itu mungkin ada nanti sekitar abad 9 dingware. kalau ini dingware, ini yang kurang lebih di sekitar abad 9 atau abad 10. Iya. Memang kalau kita lihat polos, tapi kalau dari sisi historis yang juga kita dapatkan dari Uda, ini bahkan lebih tua dari yang ini. Dan juga ada yang dominan dikenal Seladon, keramik hijau, itu dominan di dinasti Song dan juga Yuan, kurang lebih di abad 12 abad 13. Selain itu juga rempah-rempah yang sudah Bang Majid sampaikan tadi, dan ini juga yang dari informasi kita dapat dari Uda, ini diproduksi di masa Abbasiyah, di waktu Irak ya, waktu kemajuan Baghdad kurang lebih. Juga ada yang ini. Irak. Dan juga ini yang dominan kita temukan juga dari Asia Tenggara, Sawan Kalok, Thailand. Ini juga sangat dominan kita temukan tidak hanya di Aceh Darussalam tapi juga di Singkilama. Semua Singkilama punya. Iya, ini semua di Singkilama, dan juga bahkan yang kita sangat tertarik dari pedang samurai ini. Ini bahkan Uda juga menyebutkan ada kisah romantis dari pedang katana ini ya. Mungkin nanti Uda juga bisa memberikan sedikit penjelasan terkait dengan temuan-temuan ini. Tantangan. Sebenarnya dari tantangan ini kita sebenarnya dengan tim itu dalam proses analisis memang butuh waktu. Kita memang dikejar oleh waktu yang singkat. Jadi agak sulit untuk kita memastikan kesemua temuan ini dapat kita memastikan secara utuh. Jadi kita butuh waktu setelah kita melakukan pencatatan, pengukuran, coding, dan terakhir dokumentasi. Di lain waktu kita masih butuh analisis lebih mendalam dari informasi yang sudah dapatkan, dari referensi yang ada, kemudian kita bisa membangun narasi bagaimana sebenarnya Singkilama ini sebagai salah satu bandar tertua dan strategis yang ada di Aceh bahkan Sumatera, sebagai salah satu jalur rempah maritim yang sangat kuat sejarahnya. Jadi dengan kegiatan ini sebenarnya kita berharap ke depan ini terus berlangsung, karena dengan temuan yang kita dapat informasi 3.000-an, tidak mungkin dalam waktu singkat kita selesaikan. Maka kita berharap ini support dari pemerintah. Iya, 3.000-an artefak baik keramik dalam bentuk utuh maupun pecahan atau fragmen. Kita berharap support dari pemerintah akan terus hadir agar rumah Uda ini sebagai sebuah koleksi jejak artefak Singkilama itu bisa difasilitasi baik dalam bentuk display dan sebagainya. Oke, baik. Dan di tengah-tengah kita juga hadir Bang Muhammad Sattar, beliau dari Dinas Kebudayaan Perserta Aceh. 2 tahun yang lalu beliau melakukan kontribusi nyata, ya, memberikan dukungan terhadap Uda Admi berupa tempat display ini untuk proses penyelamatan. Dan 2 tahun terakhir Bang Muhammad juga memberikan support dukungan, ya, baik berupa perhatian khusus, ya, media segala macam dalam konteks survei dan kajian artefak Singkilama. Bang Bulman di Dinas Kebudayaan Perwisata, Abang di Subkurator Sejarah ya. Ya. Ini makasih banyak sudah sampai ke Singkilama dan luar biasa dukungannya. Gitu. Kenapa bisa tertarik Bang untuk mensupport Singkilama? Pertama, kami mewakili Dinas Kebudayaan dan Perwisata Aceh ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Uda Admi atas segala inisiatif, ikhtiar, upaya dan kerja kerasnya mengumpulkan semua artefak-artefak peninggalan jejak Bandar Singkilama ini, yang tentunya tadi sudah disampaikan itu juga bukanlah pekerjaan yang tanpa risiko. Kadang-kala juga harus bertemu dengan predator, buaya di rawa Singkil yang cukup berbahaya. Bagi kita, Uda Admi adalah sosok yang langka ya. Sulit sekali kita menemukan orang yang betul-betul punya passion ya, punya concern, punya kepedulian, punya komitmen untuk berusaha menghimpun, mengumpulkan, dan kemudian menjaga serta memelihara jejak sejarah
bangsa kita. Ini Uda Admi adalah contoh yang sangat istimewa. Kita patut berterima kasih kepada beliau atas segala kerja kerasnya sampai kemudian mengumpulkan artefak, tadi disebutkan sampai mencapai angka 3.000-an objek artefak. Itu luar biasa Dan variatif ya. dan itu kaya sekali. Kita tahu dari artefak-artefak yang telah dikumpulkan oleh Uda Admi ini, itu tidak hanya datang dari satu periode waktu sejarah, tapi juga datang dari berlapis-lapis periode sejarah, dari era sebelum Masehi sampai kemudian Abbasiyah, kemudian juga sampai ke era pendudukan Belanda dan Jepang. Itu artefak-artefaknya itu datang dari berbagai penjuru dunia. Ada yang dari Timur Tengah, ada yang dari Turki, ada yang dari Persia, Asia Tengah, dan juga ada dari Asia Tenggara, dan terutama sekali dari Cina. Banyak sekali koleksi-koleksinya. Ini luar biasa. Ini adalah harta karun sejarah yang harus kita jaga dan kita rawat. Inilah jejak kebesaran sejarah khususnya Singkil Lama ya, yang insya Allah akan terus kita dukung. Jadi kita komit dari dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, mewakili pemerintah Aceh tentunya, untuk mensupport, memberikan dukungan untuk segala upaya yang terkait dengan upaya pemeliharaan jejak sejarah Singkil Lama ini. Nah, apa yang sudah kita lakukan selama 2 tahun ini adalah pada tahap pertama adalah pendataan ya. Terlebih dahulu kita kuatkan pendataannya. Kita sudah mulai tahun lalu dan kita lanjutkan lagi tahun ini. Insya Allah kita harapkan ke depan outputnya sudah ada nanti yang namanya katalog jejak sejarah Singkil Lama untuk memberikan referensi informasi terhadap semua koleksi-koleksi artefak sejarah yang dikoleksi oleh Uda Admi ini. Nah, ke depan insya Allah juga kita coba jajaki program untuk apakah nanti kita bisa buat seminar dan pameran sebagai wahana edukasi bagi semua pihak. Kemudian juga khususnya untuk generasi muda, para pelajar-pelajar, siswa, supaya mereka memahami jejak sejarah besar ini. Itu yang kita coba rencanakan ke depan. Artinya memang pemerintah Aceh komit ya untuk menjaga. Insya Allah. Kita sudah melakukan ini selama 2 tahun berturut-turut. Insya Allah ke depan juga akan kita coba jajaki peluang untuk program tindak lanjut. Kita dorong ini bisa masuk ke PKD, kemudian juga dalam konteks cagar budaya ya. Ya, ini menjadi materi PPKD nantinya insya Allah ya. Artinya ini jadi cagar itu OPK cagar budaya. Mungkin ini sedikit yang paling penting yang tadi Pak Bungan sampaikan dan juga Pak Muhajir, karena yang namanya artefak ini sekarang kan harus didata, semuanya harus didata ulang, sudah terekam oleh dinas dan juga kementerian. Makanya oleh kemudian dia dimasukkan ke dalam PPKD, pokok pikiran kebudayaan daerah, dan kemudian ini sebagai objek diduga cagar budaya akan menjadi cagar budaya ketika sudah ditetapkan minimal tingkat kabupaten. Dan kita sudah berharap ini tidak hanya di tingkat kabupaten, semua objek artefak Singkil Lama ini bahkan bisa dijadikan sebagai cagar budaya tingkat provinsi bahkan nasional, karena sebagai jalur rempah, sebagai bagian besar dari jalur rempah. Sebagai ahli cagar budaya Bang Jovial, untuk proses sampai ke tahapan penetapan itu ada jenjangnya? Ya, dia ada beberapa tahapan. Yang pertama itu dibutuhkan pendataan. Biasanya kita ada tim pendaftaran cagar budaya. Itu dari kabupaten, dari dinas kabupaten. Nanti setelah didaftar di pendataan, baru kemudian dinaikkan ke tingkat sidang. Setelah menghasilkan rekomendasi dari sidang tim ahli cagar budaya, baru kemudian ditetapkan oleh Bupati dalam bentuk SK sebagai benda cagar budaya atau struktur cagar budaya dan bangunan cagar budaya tingkat kabupaten. Baru kemudian direkomendasikan jika memang lebih layak ke 3 provinsi bahkan nasional. Ya, dengan jumlah ribuan artefak yang terkumpul ini ya. Itu kan sangat perlu museum ya sebenarnya. Sangat perlu satu museum ya, meskipun nanti sifatnya museum pribadi yang berikan tanggung jawab pada Uda Admi gitu. Kita mendorong pemerintah Aceh, Kementerian Kebudayaan ya untuk bisa memberikan perhatian terhadap kondisi artefak seperti ini. Apalagi Singkil ini kan kawasan yang cukup rawan bencana udah ya. Makanya kerja-kerja yang dilakukan oleh Pak Bulman sebenarnya itu kan upaya untuk mengarsip, mendokumentasikan, menyelamatkan artefak Singkil Lama yang sudah dikumpulkan Uda Admi menjadi satu bahan kajian buku yang bisa dibaca oleh generasi berikutnya gitu. Karena informasi inilah yang paling penting yang harus disampaikan oleh generasi selanjutnya. Berikutnya. Makasih banyak Pak Jovial. Udah mungkin saya pertanyaan terakhir. Ada yang menarik ya. Beliau ini selain mengumpulkan artefak ini sangat kreatif ya. Kemudian mengoret-oret jadi satu simbol-simbol wastra yang bisa dikembangkan oleh Dekranasda dalam konteks songket segala macam.
macam. Dan juga setelah masuk riset panjang itu, justru melihat ternyata Fansur itu di kawasan Singkil Lama. Nah, ini menarik sekali. Coba cerita mungkin Fansur dulu, baru kemudian Wastranya. Ini, menurut keyakinan saya, besar bahwa Fansur itu adalah Singkil, ya. Jadi Bisa bertanya udah. Oh, ya. Nampakkan ke kamera. Bisa saya jelaskan sedikit. Ini secara asal karena sungai yang terbesar dan terpanjang di Aceh adalah Sungai Singkil. Oke. Kemungkinan besar nih urut pertamanya bahwa bisa jadi etnis pertama bangsa pertama yang masuk ke Fansur itu adalah dari bangsa Burma suku Martaban. Nah, orang suku Martaban ini yang singgah pertama sekali ke daerah Fansur, ujung Fansur itu, dan mereka lah yang berbagi. Ada yang mendiami Fansur, ada yang naik langsung ke simpang kiri simpang kanan sampai Kuta Cane. Nah, seperti itu. Nah, di Fansur itu, ini kan Fansur ini asal tanahnya adalah sedimentasi nih. Saya yakin ini sedimentasi. Kita bisa nanti maunya ada sama ahli tanah, geologi sama gempa Ini yang kita bisa lihat bahwa tanah yang dari hulu dari hulu ini, dari Kuta Cane simpang kiri simpang kanan ini kan sungai besar. Ya. Jadi tanah yang dari sini hanyut, lama-lama menumpuk menjadi sedimentasi. Sedimentasi akhirnya menjadi delta permanen. Kita bisa lihat dari sini bahwasanya sedimen tertua pasti yang pertama di daerah Singkil Lama yang sekarang. Nah, ini yang kedua. Ini yang ketiga, berarti yang ketiga yang dimakan Fansur inilah yang paling muda, sedimen muda. Nah, di sedimen muda inilah Fansur itu berada. Iya, itu sangat ilmiah ya. Ya. Nah, ini sedimen muda. Jadi ini sedimen muda ujung Fansur ini berbatasan langsung dengan Kepulauan Banyak. Di tengah-tengah diapit oleh Pulau Jawi-Jawi. Pulau Jawi-Jawi. Ini jadi kontur dari secara keseluruhan Singkil ini adalah membentuk teluk Baifan Singkil teluk yang bentuknya persis bulan sabit. Oke. Nah, inilah terbentuk kuala namanya, yang airnya tenang. Nah, di sinilah ada area pelabuhan besar. Nah, ujung Fansur ini pertama sekali setelah bangsa dari Burma itu Martaban menghuni sini, masuklah bangsa-bangsa dari Arab Persia, menduduki. Lalu di sini dibuatlah pelabuhan besar karena dianggap ini penting nilai rempah tadi. Mereka sendiri yang menamakan negeri ini Fansur. Orang Burma tadi itu. Orang dari Arab Persia. Arab, istilah Fansur itu mereka sendiri buat Fansur. Jadi seperti di Singkil sekarang Singkil ini. Nah, posisi Fansur itu di Pulau Saro, pelabuhan Pulau Saro. Ibarat juga Malaysia. Penang itulah Fansur. Seperti itu. Benar. Jadi kota metropolitannya Fansur itu kota kecil, tapi penduduknya cukup padat. Kosmopolitnya atau melting potnya dunia di sini. Nah, Nah, jadi ini kalau kita hubungkan dengan bencana, nah sekitar abad ini kan dibangun sekitar abad 7 sampai 9 Fansur ini. Perkiraan seperti itu. Nah, sekitar abad 9 atau 12 tenggelam tanpa jejak. Nah, itu kita bisa lihat karena berita-berita era dahulu kan belum ada satelit jadi kita tidak tahu seperti apa. Nah, laut tenggelam tanpa jejak, hilang. Tiba-tiba timbul lagi sekitar abad 13-14 timbul lagi. Ada lagi peradaban baru. Berarti orang-orang yang dari Fansur pindah kemari gitu. Nah, di sini sekitar 12-13 lalu hilang lagi, berganti ke era Singkil Lama, yaitu namanya sekitar abad 16 sampai 20 gitu. Nah, ini di pertengahan ini yang dijadikan era Portugis Portugis sebagai yang dibantu oleh pembangunannya, yang namakan daerah transit. Seperti itu. Nah, inilah secara keseluruhan kita makan. Jadi saya yakin Pak bahwa Fansur itu adalah Singkil. Bagian ke Singkil. Itu Singkil. Sekarang Fansur itu namakan Ujung Sigambung. Sigambung. Ujung Sigambung. Ini artefak yang sudah temukan apakah di sini atau di sini atau ketiganya? Semua ketiganya. Semua kawasan. Di sini lebih tua. Fansur Ujung Sigambung. Lapisan pertama. Baru ini kedua.
di Bero namanya. Baru Singkil Lama. Wah, luar biasa ya. Menurut sekali. Dari Singkil Lama baru terakhir baru di abad ke-20 baru pindah ke Singkil baru. Singkil sekarang. New Singkil New Singkil, sekarang ya, Kilangan. benar. Berarti air laut pertama naik kemari sampai di sini, habis itu kedua naik kemari, Iya, habis itu kedua, naik ketiga, tiga. sampai kemudian tenggelam masuk ke Habis Pak, tinggal sisa ini. Nah, ini saya garis untuk. Dan sebentar udah, ini rempah-rempahnya dibawa kayak kapur barus dari sungai berarti dia. Nah, rempah-rempah itu berupa kemenyan, Kapur damar, gambir, kapur barus itu dibawa dari Singkil pedalaman dari atas area Runding. Kota tua itu Runding. Iya, iya, iya. Kota tua di dataran tinggi, Singkil pedalaman Runding. Iya, iya. Subuh Salam belum ada, tidak ada namanya. Itu kan baru. Iya, iya. Nah, ini Runding. Iya. melalui sungai itu ya. Iya, Runding Oboh. Ya, kalau Hamzah Fansuri itu tempat meninggalnya di Oboh. Iya. Itu kampung kecil, sedangkan kotanya Runding. Runding ya. Gitu seperti itu. Dari sinilah rempah diambil, ada yang dari area apa namanya Papa Deri, iya, benar. dari Barus. Dibawa kemari karena memang topografi dataran sini memang didominasi oleh kapur, hutan kapur dan damar. Nah, dan akses kemari memang sangat mudah karena sungai lebih sebesar. Beda dengan Barus. Logis. Peradaban sungai ya. Nih, jadi kapur yang terbesar, terbanyak dan terbaik adalah di sini. Nah, dibawa kemari. Setelah sampai di sini di Fansur, dibawa ke Barus. Iya, iya, iya. Sambil menunggu kemenyan. Kalau Barus tuh dominan kemenyan. Iya, iya. Karena kalau kapur diharap, kapur jauh. Iya, iya. Papa dari di atas, lebih dekat Papa ke Singkil. Oh, iya, iya, iya. Oke, ini ada bandar, ada pelabuhan besar, ada transportasi sungai, ada kawasan hutan yang kaya dengan sumber daya rempah. Betul. Ekosistemnya jalan. Ekosistem di sini terbentuk di sini. benar. Ekosistem perdagangan ini. Baik, terakhir udah saya minta tunjukkan ke kamera wastra yang udah buat. Mudah-mudahan ini pemerintah bisa melihat ya. Beliau ini cukup kreatif ya. Ada wastra yang beliau oret-oret dari temuan-temuan di Singkil Lama. Mungkin 3 lembar aja udah. Ini ada sekitar hampir 2 tahunan ya. Coret-coret banyak kertas yang dibuang jadi coret salah. Indah Karena ini saya kaji dari budaya-budaya luhur kita ya, Singkil, berdasarkan keseharian masyarakat. Seperti pucuk, ada lokan, ada buaya, terus dengan cap-capnya yang seperti ini. Ada ini simbol dari pucuk nipah. Karena memang dari dulu sekian ratusan tahun sampai sekarang masyarakat mengandalkan hidupnya dari pucuk nipah. Nah, terus satu lagi ada tameng, perisai raja. Perisai raja sebuah, terus ada ini cap, merupakan cap dari 2 raja yang terkenal ya, yaitu Raja Labedapa dan Lela Setia atau Lela Sing. Ada lagi pucuk rebung, termasuk lokan, buaya. Ada buaya. Nah, buaya karena memang masyarakat hidup berdampingan langsung dengan buaya itu, Pak. Gitu. Unik. Jadi dari khasanah lokal. Jadi ini keinginan saya, kita semua di sini bisa dijadikan sebagai songket Singkil pesisir, motif songket pesisir. Dan ini juga kayaknya ada unsur kemelayuan udah ya, Melayu. Melayu. Melayu karena saya rasa Singkil secara umum ya, tanpa terkecuali Aceh, itu sudah bisa juga saya rasa dikatakan Melayu karena memang ada pengaruh Melayu. Karena memang di pesisir pada umumnya. Pengaruh laut sangat kuat gitu. Saya pikir mungkin satu statement terakhir dari Pak Bulman sebagai seorang peneliti juga. Sekali lagi kita harus mengapresiasi ini, upaya ini. Ini adalah harta karun sejarah yang sangat penting dan nilainya itu bukan hanya dari sisi jumlah ya. Tadi sudah disebutkan sampai ribuan, itu luar biasa. Untuk kolektor pribadi itu luar biasa. Tapi juga nilai sejarahnya itu yang berlapis-lapis, layer-layer periodisasi sejarah itu luar biasa. Dan ini adalah harta karun sejarah yang sebenarnya nilainya itu bukan hanya strategis buat Singkil, buat Aceh, tapi juga buat Nusantara Indonesia. Ini adalah representasi dari kebesaran jejak sejarah maritim dan jejak sejarah perdagangan di Nusantara. Artinya kita berharap ini bukan hanya sekedar menjadi perhatian satu pihak, tapi juga para pihak, terutama dari sisi pemerintah, dari pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, pemerintah Aceh dan juga pemerintah pusat. Nah, karena ini memang nilai sejarahnya besar sekali dan kita harap ke depan
ada program-program tindak lanjut yang mungkin nanti bisa kolaborasi Oke. antara level pemerintah ini, apakah dari level dari pemerintah Kabupaten Jasingkil, pemerintah Aceh dan juga pemerintah nasional melalui kementerian terkait. Itu harapan kita ke Terima depan. kasih banyak Bang Bulman, Pak Udaatmi, sehat selalu. Kontribusinya luar biasa, Bang Juvial ya. Kajian-kajiannya semoga ini nanti cepat selesai output kajiannya Bang ya, berapa buku, dan tahun depan mungkin akan ada display pameran untuk menunjukkan betapa hebatnya gagahnya Singkil yang pernah menjadi bandar pelabuhan pengekspor rempah-rempah gitu. Insya Allah. Oke. Baik, makasih banyak semuanya. Ya. Sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.